Kamu kenapa, sayang? Devi terlihat sangat khawatir. Adinda hanya bisa menggeleng. Namun, tidak berselang lama, Adinda langsung pingsan. Pingsan di pelukan Devi. Dinda, hei, bangun sayang. Jangan membuat mami khawatir dengan kamu. Devi bahkan menepuk-nepuk pipi Adinda agar anaknya itu sadar. Namun percuma saja, Adinda tetap memejamkan matanya. Dinda, bangun nak. Jangan membuat mami khawatir dengan kamu. Mami mohon jangan seperti ini. Bahkan mata Devi berkaca-kaca. Takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Apalagi sekarang Devi tahu kalau Adinda pun tengah hamil. Ia pun takut kalau terjadi sesuatu dengan cucunya yang masih dalam kandungan itu. Lalu, setelah itu Devi pun beralih menatap tajam ke arah para pegawai yang ada di kantin ini. Devi tentunya melihat sendiri apa yang mereka lakukan dengan Adinda. Mereka melakukan hal yang buruk hingga membuat Adinda seperti ini. Devi yang awalnya ke kantor ini memang ingin bertemu dengan Adinda. Ia mengajak anaknya itu makan siang. Dan ada yang mengatakan kalau Adinda tengah berada di kantin. Makanya dari itu, Devi langsung menuju ke kantin. Namun siapa sangka, ia malah melihat hal seperti itu. Anaknya disakiti oleh pegawainya sendiri. Kalian apakan anak saya? Tanya Devi. Matanya menatap tajam semua yang ada di sini. Para pegawai di sini pun hanya diam dan tidak berani melawan ataupun menjawab karena mereka tahu siapa sebenarnya Devi. Apalagi Leni, dia yang paling kaget di sini karena melihat Devi membela Adinda dan bahkan memanggilnya anak. Anak saya salah apa dengan kalian? Hingga kalian tega melakukan ini ke dia. Kalau anak saya sampai kenapa-napa, saya akan tuntut kalian semua. Ancaman Devi sangat jelas dan tidak akan main-main. Apalagi orang yang telah berani menyakiti anak kesayangannya. Ada apa ini? Suara Amar pun mulai terdengar. Lagi-lagi juga semua orang yang ada di sini kaget dengan kedatangan Amar ke kantin ini. Karena hampir tidak pernah Amar menginjakkan kakinya ke tempat ini. Apa yang kalian lakukan? Namun, saat Amar melihat ke arah Adinda yang pingsan, ia pun langsung kaget saat melihat Adinda seperti itu. Ya Allah, Adinda, kamu kenapa? Amar langsung menghampiri dan bahkan langsung memeluk istrinya itu. Amar kali ini menatap sang mami. Ia pun kaget saat ada maminya di kantor ini. Dinda kenapa, Mi? Tanyanya. Ceritanya panjang, Mar. Sekarang kamu bawa Dinda ke rumah sakit dulu. Biar mami yang ngurus masalah ini. Jangan sampai Dinda kenapa-napa. Kasihan dia, apalagi dia tengah hamil. Amar pun mengangguk dan tanpa berkata apa-apa lagi. Amar pun langsung membawa istrinya itu ke rumah sakit. Setelah Amar pergi, lagi-lagi Devi menatap tajam ke arah semua pegawai yang ada di sini. Mereka semua bahkan menunduk, takut dengan Devi yang terlihat sangat marah. Saya sama sekali tidak paham apa yang ada di kepala kalian. Kenapa tega memperlakukan anak saya seperti itu? Dan apa salahnya? Anak saya itu perempuan baik-baik dan tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Maaf Bu, kita seperti ini karena Adinda berani menggoda Pak Amar. Kali ini, Leni memberanikan diri untuk bicara dan lagi-lagi membuat Devi marah. Menggoda Amar? Kamu tahu Adinda itu siapa? Leni pun kali ini diam. Asal kalian tahu, Adinda itu adalah istri dari anak saya, Amar Wijaya, pemimpin perusahaan ini. Berani sekali kalian menyakiti istri dari bos kalian sendiri. Semuanya memang terlihat sangat kaget setelah mengetahui siapa Adinda yang sebenarnya. Ah, apa?
istri. Leni juga kaget dan tidak pernah mengira kalau Adinda adalah istri dari Amar. Iya, kenapa? Kaget kalian setelah tahu Adinda yang sebenarnya. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa Adinda selama ini tidak pernah mengatakan apa-apa tentang dirinya. Itu karena dia tidak ingin kalian tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak ingin diperlakukan berbeda oleh kalian dan ingin berbaur dengan kalian semua. Namun apa yang didapatkan? Kalian malah seperti ini. Devi bahkan menghela napasnya dan tidak habis pikir dengan orang-orang yang ada di hadapannya ini. Kalau bukan Adinda yang kalian jahati seperti ini, kalian tetap tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena semua ini terpelajar. Dan kenapa sikap kalian sangat buruk, menyakiti orang lain tanpa ada masalah yang jelas. Lagi-lagi semuanya hanya diam dan tidak ada yang berani melawan. Pekerja mereka pun sekarang menjadi taruhannya. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya tidak akan tinggal diam. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Devi beralih melihat ke arah Maya, yang sedari tadi memang ada di sini. Maya, panggilnya. Iya tante, kenapa? Kamu ikut tante ke rumah sakit. Dinda pasti butuh kamu. Tante minta penjelasan dari kamu. Karena hanya kamu yang tante percaya saat ini, bukan dengan mereka. Baik tante, Maya akan ikut tante. Di rumah sakit, Amar tidak berhenti untuk khawatir. Dokter tengah memeriksa kondisi dari Adinda, dan Amar tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya itu sekarang. Apakah baik-baik saja atau malah tidak? Amar juga memikirkan kondisi anak mereka yang tengah berada di kandungan, dan khawatir kalau terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Namun, tidak berselang lama dokter pun keluar dan menghampiri Amar. Amar pun langsung bertanya, bagaimana keadaan dari istrinya itu? Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Amar. Wajahnya masih saja menunjukkan kekhawatiran yang besar. Namun dokter itu tersenyum. Bu Adinda baik-baik saja, Pak. Hanya kelelahan dan banyak pikiran saja, jawab dokter itu. Amar pun menghembuskan nafas lega. Saya boleh melihat istri saya, dok? Iya, Pak. Silakan saja. Saya permisi dulu. Iya, dok. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Setelah mendapatkan persetujuan dari dokter, Amar pun langsung masuk ke dalam dan menghampiri Adinda. Amar bahkan langsung memeluk istrinya itu. Takut, khawatir, semuanya menjadi satu. Mas minta maaf ya, sayang. Mas tidak bisa menjaga kamu, sehingga kamu seperti ini. Berkali-kali Amar mengucap-ucap kepala istrinya itu. Berkali-kali pula ia mengucapkan kata maaf. Iya mas, tidak apa-apa. Dinda baik-baik saja. Cukup lama Amar memeluk Adinda, hingga akhirnya melepaskan. Ia pun menatap istrinya itu yang terlihat sedikit pucat. Apa yang sakit sayang? Bilang sama mas. Mereka semua melakukan apa ke kamu? Adinda hanya bisa menggeleng. Aku baik-baik saja mas. Tidak ada yang sakit. Hanya merasa lemah saja. Dinda hanya perlu istirahat. Mas Amar temani Dinda di sini ya. Iya sayang. Mas pasti akan menemani kamu. Amar pun kembali memeluk sang istri dengan erat. Benar-benar takut untuk kehilangan Adinda. Kamu beneran baik-baik saja kan sayang? Mas benar-benar khawatir dengan kamu.
Amar terus saja menggenggam erat tangan istrinya itu, dan sedikit pun tidak mau lepas. Meskipun kata dokter Adinda baik-baik saja, namun Amar tetap saja merasakan khawatir dengan istrinya itu. Apalagi Adinda sendiri tengah hamil. Tentunya Amar tidak akan membiarkan Adinda kenapa-napa. Dinda baik-baik saja, Mas. Mas tidak perlu khawatir ya. Amar menghembuskan napasnya, dan ada sedikit lega juga. Kondisi Adinda pun mulai membaik, dan sudah tidak seperti saat pingsan tadi. Wajahnya pun sudah tidak pucat seperti tadi, dan sudah bisa tersenyum juga. Syukurlah kalau seperti itu. Saking khawatir, Amar bahkan kembali memeluk istrinya itu. Dinda baik-baik saja, Mas. Ya mungkin lelah juga, dan badan Dinda sedikit sakit juga, Mas. Pelukan Amar pun malah semakin erat. Mas minta maaf ya sayang, gara-gara Mas kamu malah seperti ini. Adinda hanya mengangguk berada di pelukan Amar. Gak apa-apa kok Mas, ini semua bukan salahnya Mas Amar juga. Mungkin ini memang saatnya terjadi aja. Dinda juga baik-baik saja. Mas Amar juga datang tepat waktu. Amar pun melepaskan pelukannya dan menatap Adinda dengan dekat. Tetapi tetap saja masalah. Sebagai seorang suami, Mas harus bisa menjaga kamu. Tapi Mas malah tidak bisa menjaga kamu. Dan kamu malah seperti ini. Mas benar-benar minta maaf karena tidak bisa menjaga kamu. Tidak gak apa-apa, Mas. Adinda menggenggam erat tangan Amar. Dia kemudian meyakinkan kalau yang dikatakannya itu benar. Kalau dirinya memang baik-baik saja. Oke, Mas percaya kalau kamu baik-baik saja. Kalau anak kita bagaimana? Dia baik-baik saja. Mas juga khawatir dengan dia. Satu tangan Amar terulur untuk mengelus perut Adinda yang masih rata. Adinda pun tersenyum. Dia juga ikut mengelus perutnya. Dan tangan Adinda berada di atas tangan Amar. Dia baik-baik saja kok, Mas. Dia itu kuat sama seperti Mas Amar. Makanya baik-baik saja. Serius. Amar juga ikut tersenyum. Adinda pun mengangguk. Lagi-lagi meyakinkan Amar bahwa anak mereka juga baik-baik saja dan kuat seperti yang Adinda katakan. Iya, Mas. Dinda yakin anak kita itu kuat. Kuat seperti kamu, lebih tepatnya sayang. Amar memberikan kecupan di pipi Adinda. Kuat seperti Mas Amar juga dong. Kan tadi Mas Amar yang menolong Dinda juga. Mas Amar yang bawa Dinda ke rumah sakit. Mas sudah menjaga anak kita. Ini semua bukan salah Mas. Dan jangan pernah merasa bersalah. Dinda beruntung punya Mas Amar. Amar kali ini hanya bisa tersenyum setelah mendengar apa yang Adinda katakan. Ia pun sangat bersyukur karena memiliki Adinda sebagai pendamping hidupnya. Bahkan di saat Amar menyalahkan dirinya sendiri, Adinda terus meyakinkan kalau Amar tidak salah. Adinda begitu paham dan berpikir sangat dewasa, bahkan di umurnya yang masih terbilang sangat muda. Mas bahagia dan sangat bersyukur anak kita baik-baik saja. Tapi Mas ingin tahu sayang, apa yang sebenarnya terjadi sih? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Kali ini Amar bertanya dan terlihat sangat serius. Dari tadi, memang dirinya penasaran apa yang terjadi dengan Adinda. Ya, sebenarnya dari awal Amar ingin menanyakan hal itu. Namun ia tahan semuanya karena melihat kondisi Adinda yang tidak memungkinkan. Namun untuk sekarang, kondisi Adinda terlihat lebih membaik daripada sebelumnya. Serius Mas ingin tahu?
Adinda malah balik bertanya, tentu saja Mas ingin tahu. Apapun tentang kamu, Mas harus tahu. Sekarang kamu cerita ke Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan membuat Mas bingung dan bertanya-tanya seperti ini. Oke, Dinda akan jawab apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mas harus janji dulu dengan Dinda. Kalau harus tenang dan tidak akan gegabah. Mau kan? Amar pun mengangguk. Oke, Mas akan ikuti apa yang kamu mau. Tapi kamu harus jujur dengan Mas. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, Dinda akan jujur. Dan tidak akan ada yang Dinda tutupi. Amar pun tersenyum. Dia pun mempersilahkan Adinda untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menghela nafas, Adinda pun mulai menceritakan semuanya. Dari awal mula semua kejadian yang Adinda alami tadi, dari mulai awal foto-foto Amar dan Adinda yang beredar, hingga banyak orang yang menyindirnya, sampai akhirnya Adinda makan di kantin dengan Maya. Awalnya baik-baik saja, hingga banyak yang mendatangi Adinda dan mengatakan kalau Adinda bukan perempuan yang benar, perempuan penggoda, dan banyak lagi. Sampai pada akhirnya ada yang menyerang Adinda, menumpahkan air ke Adinda, dan Adinda langsung merasakan tubuhnya lemas. Begitu ceritanya, Mas. Dinda juga pusing, dan Mami datang saat itu. Tapi Dinda seperti sudah tidak bertenaga lagi, dan pingsan seperti yang Mas Amar lihat. Mendengar apa yang Adinda ceritakan, Amar benar-benar tidak habis pikir atas apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa-bisanya menyakiti Adinda dan membuat Adinda seperti ini? Amar pun tidak akan membiarkan mereka semua lepas. Mereka sudah berani menyakiti istrinya. Amar akan membuat perhitungan dengan mereka, dan Amar janji akan hal itu. Mas jangan marah dulu ya, jangan terpancing emosi, dan harus menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Amar lagi-lagi mengganggu. Iya, Mas janji akan selesaikan masalah ini. Amar mengelus selebut kepala Adinda. Ia memang tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut dengan Adinda, karena Amar yang akan menyelesaikan semuanya sendiri. Amar pun tidak mau membebankan Adinda dengan masalah ini. Adinda itu tengah hamil, dan jangan sampai kehamilannya terganggu. Setelah itu, Amar pun meminta Adinda untuk istirahat, karena kata dokter juga, Adinda tidak boleh kecapean. Adinda juga masih berada di rumah sakit, dan mungkin besok akan diperbolehkan untuk pulang. Devi, Maya dan Riko datang untuk menjenguk Adinda. Adinda pun bahagia, karena ada orang tuanya dan sahabatnya juga. Terima kasih ya, kalian sudah mau menjenguk aku, ucap Adinda. Ya sayang, kondisi kamu bagaimana? Tanya Devi kali ini. Devi sangat khawatir dengan anaknya. Baik kok Omi, jawab Adinda. Sementara Adinda bicara dengan Maya dan Riko, Devi pun mengajak Amar untuk bicara. Karena masalah yang ada sekarang harus benar-benar diselesaikan. Amar sudah tahu semuanya, Mi. Adinda sudah mengatakan semuanya, dan Amar janji akan bertindak tegas. Ya, Mami percaya dengan kamu. Kamu selesaikan semua ini, dan jangan sampai Adinda menemui hal seperti ini lagi. Iya, Mi. Amar janji, dan akan selalu menjaga Adinda. Sebisa mungkin, Amar akan terus berusaha agar kejadian ini tidak terulang lagi. Besok Amar akan selesaikan semuanya. Bersambung.